Assalamualaikum warahmatullah. Isa Ziga, seorang selebgram yang diduga transgender dari pria ke wanita, menuai kontroversi setelah melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci dengan berpakaian seperti wanita. Dalam pandangan Islam, identitas gender seseorang harus sesuai dengan kodrat biologis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku menyerupai lawan jenis, termasuk berpakaian berbeda dari kodrat aslinya, dianggap melanggar syariat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaknat pria yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Pelaksanaan ibadat seperti umrah memiliki aturan ketat, termasuk tata cara berpakaian yang sesuai dengan jenis kelamin. Dalam hal ini, tindakan Isa dianggap tidak sesuai dengan syariat dan berpotensi memengaruhi keabsahan ibadahnya. Meskipun demikian, umat Islam juga diajarkan untuk tidak menghina atau menghakimi secara berlebihan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya memahami dan mengikuti syariat Islam, terutama bagi figur publik yang memiliki tanggung jawab memberikan contoh baik. Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali kepada fitrahnya. Ini adalah kesempatan untuk merenungi nilai-nilai agama dan memperbaiki diri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana pendapat ulama tentang fenomena ini? Berikut ulasannya. Banci beda dengan waria. Wanita itu wanita tapi ternyata dia pria. Kalau banci yang sesungguhnya punya hukum sendiri. Banci itu adalah dalam bahasa fikihnya khuntha. Khuntha itu ada khuntha muskil. Khuntha tidak laki-laki, tidak perempuan. Muskil bikin pusing Ustadz. Kenapa? Mau digolongkan kaum perempuan tapi kayak laki. Itunya, alatnya itu. Dibilang laki-laki bukan laki-laki. Mohon maaf, alatnya itu hanya sekedar kayak laki-laki, tidak. Kayak perempuan juga tidak. Itu namanya khuntha muskil. Atau, mohon maaf, punya alat dua. Berfungsi semuanya. Maka itu khuntha muskil. Lah kalau khuntha muskil itu nanti jadikan laki-laki, nggak boleh untuk jadi imam. Kenapa? Jangan-jangan dia perempuan. Kalau urusan waris pun dikasih yang paling banyak, jadikan laki-laki. Kenapa? Mau dijadikan perempuan sudah terlanjur dibagi, tatonya jadi laki-laki. Jadi begitu nanti. Khuntha muskil. Tidak tahu kalau memang itu ada. Khuntha muskil itu dia kalau dia modelnya kayak perempuan ke perempuannya nggak boleh bersama kaum laki-laki. Karena dia gayanya perempuan. Tapi dalam isinya adalah ada dua kelamin atau kelaminnya tidak jelas. Ini khuntha muskil. Kita bahas khuntha. Kelihatan yang bertanya adalah bukan itu. Dia laki-laki murni, laki-laki normal, cuman dia punya lagak ke perempuan-perempuanan, kan begitu? Bahasa lain bencong. Baik, mereka adalah hamba Allah, bahkan di antara mereka juga hamba yang beriman. Cukup Rasulullah mengatakan Allah la'anallahu al-mutasyabihina minar rijali binisa. Allah murka mengutuk kaum pria yang berdandan seperti wanita. Pria murni berdandan seperti wanita. Ini adalah Allah. Cuman kita sebagai hamba Allah, kalau melihat saudara kita yang laki-laki berdandan perempuan, yuk kita kembalikanlah kepada kenormalannya, diingatkan dengan cara yang halus dan sebagainya. Termasuk yang bertanya, tobat. Dia kembali, dia adalah laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Maka itu bukan khuntha tadi dia. Anda laki-laki, namanya pun adalah mungkin Ahmad atau Abdul Aziz atau Mas siapa, begitu kan begitu. Ada atau Yahya namanya. Kan begitu, namanya laki-laki, cuma dia punya kebiasaan dari kecil gayanya kayak perempuan. Itu diingatkan halus, karena nggak boleh seperti itu, dikembalikan kepada gaya laki-laki. Lalu bagaimana dia? Maka dia harus tetap dengan laki-laki, berkumpul dengan laki-laki. Dengan perempuan nggak boleh, karena dia punya laki-laki, dia laki-laki, nggak boleh. Kalau sholat, dia sholatnya seperti sholatnya orang laki-laki. Nggak boleh. Sholatnya tempat sholatnya orang laki-laki. Nggak boleh gara-gara gayanya perempuan, lalu dia perempuan. Bah, ini yang kedua. Sampai jika seandainya nanti dioperasi kelamin, ini kan ada lanjutannya biasanya begitu. Makanya dia tetap urusan warisannya, dia asli laki-laki, ya tetap laki-laki. Ya enggak? Karena dia laki-laki, urusan warisan semuanya tetap laki-laki. Baik. Kemudian urusan yang lainnya, ya laki-laki, ya batal wudunya kalau bertemu dengan perempuan.
Sama, jadi nggak ada perubahan. Itu kan hanya dirubah itunya saja. Aslinya tidak ada perubahan di situ. Dia membuat perubahan karena mungkinlah alatnya tidak berfungsi dan seterusnya, sehingga dijadikan kelamin perempuan. Cuman ketahuilah, bagi laki-laki hati-hati dekat dengan dia karena dia punya kelamin perempuan sekarang. Tapi secara hukum dia adalah hukum laki-laki. Sholatnya laki-laki, semuanya laki-laki, seperti itu. Kalau memang dia terbukti dulu asli laki-laki. Baik, Anda yang sudah tobat, tidak tahu dia adalah termasuk yang sudah operasi atau belum. Kalau Anda sudah tobat, alhamdulillah, ajak yang lainnya untuk tobat. Dan kami berharap bahwa dari saudara-saudara yang sekarang menjadi saudari itu, saudara-saudaraku, ketahuilah, ayo kembali kepada kenormalan. Kami mencintai Anda semuanya. Ayo, dandan yang laki-laki sebagai seorang laki-laki. Laki-laki sama perempuan, gaya laki-laki juga haram. Laki-laki, perempuan. Dan Allah Maha Pengampun. Ingat, dan jangan rendahkan siapapun. Kalau Anda melihat misalnya ada waria, Anda tidak perlu merendahkan dia, tapi Anda harus menyeru. Makanya kami pun keras-keras kepada mereka juga tidak bisa. Kenapa? Wong saya belum pernah mengajak dengan dekat. Apalagi kami harus mencaci maki, nggak mampu. Kecuali kami sudah duduk, mungkin kami akan negur keras, tidak. Bahkan kalau seandainya ada perkumpulan waria, kami siap untuk datang untuk ngasih kajian nanti. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Ingat, jangan mudah mencaci, jangan mudah mengolok. Baik, semoga Allah memudahkan kepada kita semua untuk kembali bertobat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.